Namaste, selamat datang di RME. Konselor Keluarga Rajini Rama bersama kita sekarang. Mari kita bicara dengan Ibu. Namaste, Bu. Bu, sekarang dikatakan bahwa alasan mengapa suami tertarik pada orang lain karena minat pada percintaan telah menurun pada wanita setelah melewati usia 50 tahun. Artinya, mengapa suami beralih ke orang lain, mereka mengatakan ini adalah alasan penting. Mungkin ada banyak alasan lain. Tetapi ini dikatakan sebagai alasan utama. Apa pendapat Ibu tentang ini? Bahkan jika mereka tidak seperti itu, mereka tetap melakukannya, bukan? Bahkan jika mereka tidak seperti itu, ada yang melakukannya. Ada juga yang tidak melakukannya. Seperti yang Ibu katakan, ada juga yang berpikir berbeda di antara wanita yang telah melewati usia 50 tahun. Sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah alasan spesifik. Tergantung pada kebutuhan siapa, situasi siapa, masalah siapa, mereka menuju ke arah yang mereka inginkan. Namun, menurut pertanyaan yang Ibu ajukan, beberapa orang mungkin kehilangan minat karena masalah kesehatan, sibuk beribadah, atau hal-hal lain. Namun, tidak ada yang namanya semua hal akan berkurang atau berhenti ketika mereka berusia 50 tahun. Itu tergantung pada kondisi tubuh, keseimbangan hormon, dan kondisi kesehatan mereka. Tetapi mereka meninggalkan kesan. Artinya, seorang wanita yang berusia di atas 50 tahun memiliki banyak tanggung jawab keluarga. Pria juga memilikinya, tetapi mereka agak terpisah. Wanita, di sisi lain, mengurus semuanya dan menangani semuanya. Semuanya memengaruhi mereka. Kami juga membicarakannya dalam sebuah video, menantu laki-laki baru mungkin datang ke rumah, menantu perempuan mungkin datang, cucu mungkin datang, dan cucu mungkin datang dan pergi. Mengurus semua orang ini pekerjaan rumah tangga, layanan pembantu, dan semua hal lain yang terjadi di rumah dari A sampai Z biasanya dilakukan oleh wanita. Lalu apa yang dilakukan suami? Dia berpakaian dan duduk di kursi. Dia berbicara dengan orang-orang yang datang, tertawa, dan membuat nama baik untuk dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, mereka akan berkata mertua perempuan mereka, mertua perempuan mereka. Tidak ada yang mengatakan ayah mertua mereka, ayah mertua mereka. Pernahkah Anda mendengarnya? Saya belum pernah. Bahkan anak-anak kecil memanggilnya ibu. Menantu perempuan memanggilnya bibi. Jika terjadi sesuatu, mereka berkata, bibi saya mengatakan ini. Bahkan ketika mereka pergi ke festival, mereka berkata, ekonomi negara di rumah ibu mertua salam. Bahkan ketika mereka pergi ke rumah leluhur mereka berkata, kami pergi ke rumah ibu mertua saya. Artinya, di manapun mereka melihat seorang wanita, mereka menunjuk wanita itu dan membebankan semua tanggung jawab kepadanya. Ketika seorang wanita memiliki begitu banyak tanggung jawab, katakanlah suatu hari seperti yang Anda katakan suaminya merasa perlu. Tetapi hari itu, mungkin hari ketika semua menantu laki-laki, menantu perempuan, dan sepupu berkumpul di rumah. Bagaimana keadaan pikirannya saat itu? Dia sangat tegang. Ia memikirkan siapa yang membutuhkan apa yang harus diberikan kepada siapa, apa yang harus diatur. Tidak hanya di rumah, tetapi juga dari luar, ada barang-barang yang perlu dibawa. Sayuran, bahan makanan, susu, dadi, ia harus mengingat semuanya. Ia harus menyimpan daftar di benaknya seperti komputer, mengingat apa yang dibutuhkannya dan memberitahu mereka. Namun di banyak rumah, ia harus pergi dan membawanya sendiri. Karena meskipun ia menyuruh mereka, mereka tidak membawanya dengan benar. Jika Anda mengatakan satu, mereka membawa yang lain. Jika Anda mengatakan dua, mereka membawa 10. Jika Anda mengatakan 10, mereka membawa 1. Mereka lupa barang yang dibutuhkan dan membawa sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Mereka berkata, Anda sudah bilang itu. Tetapi mereka tidak ingat, tidak, bawalah ini. Semua ini terjadi di banyak rumah. Karena tidak tahan dengan kebosanan ini, dia sering pergi dan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Itu berarti ada banyak stres, ketegangan, dan penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Sambil mengurus semua tanggung jawab ini dan mengurus hal-hal di luar rumah, anggaplah orang ini memiliki keinginan. Anda juga harus memikirkan bagaimana reaksinya. Anda harus berpikir, saya duduk dengan nyaman,
tetapi dia berjuang begitu keras, betapa lelahnya dia. Anda harus memahami bagaimana dia bisa menunjukkan minat dalam situasi seperti itu. Jika ini terjadi 2 atau 3 kali tanpa berfikir, tidak hanya mengatakan, saya sedang mengurus hal lain, tetapi benar-benar pergi dan mengurusnya di tempat lain, saya akan mengatakan bahwa ini adalah tanda seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mencinta dan menyayangi istrinya. Rumah itu milik mereka berdua. Tanggung jawab keluarga adalah milik mereka berdua. Tetapi jika dialah satu-satunya yang mengurus semua stres dan ketegangan ini, bagaimana Anda bisa hanya memikirkan keinginan Anda? Anda bisa bebas secara mental, tetapi dia tidak memiliki kesempatan itu. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memberikan kesempatan itu. Anda harus berbagi tanggung jawab. Anda harus mengatakan, jangan lakukan sendirian, mari kita lakukan bersama. Jika Anda berbagi tanggung jawab itu, pikirannya akan lega. Kemudian istri juga akan dapat berjalan bersama suaminya sesuai keinginannya. Jika tidak, seperti yang Anda tanyakan, setelah beberapa waktu dikatakan bahwa suami tidak menyukai istri mereka. Bagaimana mereka bisa menyukai mereka? Tidak seperti yang Anda lihat di film. Di rumah, istri mengenakan pakaian lama dan melakukan pekerjaan. Dia mencuci piring, menyapu rumah, dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga jika pembantu tidak datang. Jika ada cucu dan cicit di rumah, seluruh rumah menjadi berantakan. Dia juga harus mengurusnya. Saat ini ada situasi di mana tidak mungkin untuk langsung menyuruh menantu perempuan untuk bekerja. Bahkan jika menantu perempuan dating selama 4 hari, dia tidak dapat menyuruh mereka melakukan apapun. Pada akhirnya, dia sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Tapi kau duduk mengenakan lungi. Siapa yang lebih menderita? Kau terus menonton, tapi tidak berusaha mengurangi penderitaannya. Aku tidak menyuruhmu mengambil sapu dan menyapu, tapi setidaknya kau tidak boleh menekannya. Ketika beban kerja berkurang, kau harus bisa berkata, ayo kita duduk sebentar, mari kita bicara. Bahkan dengan anak-anak, dia selalu dipanggil wajah gendut. Tapi dengan begitu banyak tanggung jawab dan begitu banyak orang di rumah, bagaimana dia bisa selalu bahagia? Kau menonton TV dan film. Kau membandingkan dirimu dengan apa yang kau lihat. Sama seperti ketika kau melihat orang bodoh dengan mata raja, kau membandingkan dirimu dengan istrimu. Kau harus memikirkan betapa kerasnya dia bekerja dan betapa lelahnya dia sepanjang hidupnya. Jika situasinya masih sama, kau harus ingat apa tanggung jawabmu. Jika kau benar-benar ingin membuatnya dekat denganmu, kau harus mencintainya. Kau harus memberinya istirahat. Kau harus memberinya privacy. Seringkali mereka tidur lebih awal. Karena mereka lelah setelah bekerja seharian. Mereka pulang ke kamar sekitar pukul 11 atau 12 malam. Saat itu suami sudah tidur. Istri merasa bahwa ia telah tiba dan harus segera memulai pekerjaannya. Itu wajar, tapi ada mana kondisinya? Ia telah bekerja sejak pagi dan terus memejamkan mata. Begitu ia berbaring di tempat tidur, ia langsung tertidur. Suami harus memikirkan kondisi pikiran dan tubuhnya. Jika ia berpikir dengan perasaan, dia adalah suamiku, ia tidak akan merasa ingin pergi ke orang lain. Ia bahkan tidak akan merasa ingin bertengkar. Ia harus memikirkan, jika memungkinkan, bagaimana membuatnya nyaman. Artinya dikatakan bahwa seseorang harus menepati janji yang dibuat selama pernikahan. Jika janji tersebut tidak dipatuhi, masalah seperti ini akan muncul, bukan? Yey. Tetapi banyak orang tidak mengetahui arti mantra yang dibacakan di ranjang pernikahan. Bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak memahaminya. Beberapa pria memintanya, tetapi kemudian mereka tidak mengikutinya. Para pendeta juga sering melafalkannya secara spontan. Dahulu mereka biasa mengucapkan Dharmecha, Ardecha, atau Awahyash Erenci, Jaya dengan jelas. Sekarang mereka tidak begitu sering mendengarnya. Banyak orang tidak tahu apa itu mantra-mantra tersebut, apa artinya, dan bagaimana cara mengikutinya. Para leluhur mungkin mengetahuinya. Itulah sebabnya mereka mengikutinya sampai batas tertentu.
Sekarang banyak orang tidak memiliki pemahaman yang sebenarnya. Bahkan jika mereka tahu, mereka mengabaikannya sebagai sampah. Nantinya mereka akan menghadapi masalah. Terima kasih.